Hai penggemar cerita cinta. Setelah lama tak berjumpa, aku kembali lagi akan melanjutkan cerita yang tertunda karena hal dan lainnya. Untuk itu, aku meminta maaf pada semua penggemar cerita cinta. Sekarang, mari kita lanjutkan bab selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, like, komennya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, kita lanjut ke cerita ya. Bagian 146. Clovis sudah mati. Lalu, siapa Abian ini? Erwin mengerutkan kening, merasa Abian ini adalah orang yang kejam karena Clovis tiba-tiba meninggal begitu Abian ini muncul. Jadi Erwin mengirim pesan kepada Damon untuk menyuruhnya menggali informasi mengenai Abian. Dengan mengetahui kapasitas kekuatan diri sendiri dan musuh, maka kesialan dan penderitaan akan terhindar. Selain itu, keluarga Gibson pasti tidak akan menyerah tentang Jocelyn dan akan mengirim orang untuk menangkapnya atau bahkan membunuhnya sekalipun. Karena nilai identitas Jocelyn sangatlah besar dan penting sekarang ini. Itu tidak hanya dapat mengancam keluarga Taylor, tetapi juga menghalangi pernikahan politik antara keluarga Taylor dan keluarga Smith. Mereka dapat meraup banyak keuntungan selama Jocelyn tertangkap. Oleh karena itu, keluarga Gibson tidak akan menyerah untuk menangkap Jocelyn. Sepertinya syuting di pulau terpencil kali ini tidak akan berjalan dengan damai. Dan beberapa rencana tampaknya harus diatur. Pikir Erwin, dan memutuskan untuk syuting di pulau terpencil lain untuk berjaga-jaga. Sepertinya kita harus pindah ke pulau terpencil lain untuk syuting. Keluarga Gibson pasti akan tahu pulau terpencil mana yang akan kita tuju melalui orang dalam mereka yang ada di TG Entertainment. Jika kita pergi ke pulau yang sama, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan diri dan sengaja jatuh ke jebakan musuh? Meskipun ini hanya tebakan pribadi Erwin, tetapi ada baiknya ekstra hati-hati. Pindah pulau juga tetap bisa syuting, dan justru akan meminimalisir resiko. Setelah memikirkan hal itu, Erwin diam-diam membuat keputusan sementara ini dan tidak memberitahukan siapapun. Karena dia takut seseorang di tim kerja akan disuap seperti pendata rias Jocelyn yang sebelumnya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan dengan uang di masyarakat sosial zaman sekarang ini. Jadi lebih baik berhati-hati setelah tertipu satu kali. Selain berpindah pulau untuk syuting, Erwin juga memutuskan untuk membawa puluhan ahli seni bela diri yang ada di Villa Gardners. Ini juga dapat meningkatkan keamanan dengan adanya perlindungan dari mereka. Setelah semuanya siap, Erwin mulai membawa orang-orangnya. Tepatnya di sebelah timur kota Santa, masih ada banyak pulau yang tersebar di mana-mana selain lautan yang tak berujung. Totalnya berjumlah lebih dari 1.000, mau itu pulau besar ataupun pulau kecil, yang dinamai sebagai Kepulauan Riau dan merupakan salah satu kepulauan terbesar dalam negeri. Pulau-pulau yang lebih besar masih berpenghuni, sedangkan pulau-pulau yang lebih kecil tidak dapat dihuni dan terlantar. Lokasi yang awalnya terpilih berada di pulau terpencil nomor 148, tetapi mempertimbangkan masalah keamanan seperti staf yang membocorkan informasi lokasi syuting, Erwin memutuskan untuk sementara pindah ke pulau terpencil nomor 226. Pulau ini bernama Pulau Wynmar dengan radius 5 km yang termasuk pulau kecil. Meski permukaannya cukup sepi, tetapi ekologi aslinya belum hancur. Jadi masih ada bukit dan danau di bagian dalam yang sangat cocok untuk syuting dengan tema kehidupan alam liar. Ayo. Erwin menyewa perahu besar dan membawa 5-60 orang. Nora yang naik ke kapal tampak bahagia seperti anak kecil dan lompat-lompat digeladak dengan gembira. Ini pertama kalinya aku pergi ke pulau terpencil, termasuk hal yang sangat menantikan. Aku harap di sana ada kelinci atau burung pegar, jadi bisa kita tangkap dan panggang untuk dimakan. Ikan atau kepiting juga boleh. Tidak ada kelinci dan burung pegar. Yang ada cuma ular berbisa. Mau kau makan juga? Canda Erwin sambil bersandar di pagar perahu. Aku tidak takut ular berbisa. Jawab Nora dan berpura-pura tidak takut di depan Erwin. Dia merasa memang harus bersikap lebih tangguh agar tidak dipandang rendah oleh Erwin. Ah, begitu. Kalau begitu, lihat kakimu, ada ular laut yang naik ke perahu. Erwin menunjuk arah tali rami di dekat kaki Nora dan berteriak dengan ekspresi serius. Nora tanpa sadar melihat ke bawah. Tali rami itu sekilas benar-benar terlihat seperti seekor ular. Ditambah dengan reaksi Erwin yang serius,
Nora buru-buru berlari ke sisi Jocelyn dengan wajah memucat. Tak perlu takut, Nora. Itu tali rami. Erwin hanya bercanda. Jocelyn tanpa sadar melirik Erwin dengan tatapan mencela. Nora kemudian berbalik dan setelah melihat dengan teliti bahwa itu memang tali rami, dia langsung menjadi kesal. Sepupuku, aku dibully sama Erwin. Nora mengguncang lengan Jocelyn dengan ekspresi sedih. Tahan saja, soalnya aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Hibur Jocelyn. Perahu berlayar di laut dengan angin laut yang bertiup di atas pemandangan laut yang indah. Bahkan ikan yang berenang di permukaan dapat terlihat dengan jelas. Sebagian besar dari mereka seperti Patua Kanar, Kayla, Baka, dan Lisa adalah pengalaman pertama berlaut. Sehingga segala hal tentang laut masih sangat baru dalam pemandangan mereka. Setelah kapal berlayar lebih dari 1 jam, Erwin yang melihat Pulau Weinmar sudah dekat langsung memposting informasi tentang perpindahan lokasi syuting di grup tim produksi dan juga tim pembuatan film. Kemudian menyuruh mereka untuk berangkat ke Pulau Weinmar dan harus tiba sebelum gelap, sehingga syuting bisa dimulai besok pagi. Tak lama kemudian setelah menerima kabar tentang perpindahan lokasi syuting dari Erwin, para staf syuting dan produksi membalikan haluan kapal dan bergegas ke Pulau Weinmar. Ketika Erwin dan yang lainnya hendak mendarat di pulau tersebut, pada saat yang sama di sisi pulau terpencil nomor 148, Yanto telah mengatur jebakan sergapan di pulau itu dengan Victor dan tim Black Hawk, yang terdiri dari 20 orang. Mereka sudah menunggu dari pagi sampai sekarang, tetapi sosok Erwin yang lainnya tidak kunjung muncul. Apa yang terjadi? Matahari sudah hampir terbenam, kenapa mereka masih belum datang? Yanto berdiri di pantai sambil mengurutkan kening dan melihat ke arah laut yang tak berujung. Mereka mungkin pindah lokasinya, kata Victor sambil berjalan keluar. Kewaspadaan Erwin ini sangat tinggi. Cepat, hubungi orang dalam di TJ Entertainment untuk pastikan lokasi syutingnya dipindahkan kemana. Yanto mengurutkan keningnya. Erwin ini ternyata cukup sulit untuk dihadapi. Masih muda tetapi sudah selicik itu. Yanto telah menderita kerugian besar karena Erwin sebelumnya. Tetapi tidak boleh lagi karena nyawanya sendiri adalah taruhannya kali ini. Setelah Victor mengangguk, dia berbalik dan mengeluarkan ponsel untuk menghubungi orang dalam di tim syuting. Tak lama kemudian, jawaban yang dia inginkan didapatkan dengan mudah. Paman ketiga, sementara ini lokasinya di Pulau Weinmar. Harusnya kita bergegas ke sana dengan perahu motor sekarang juga. Victor berbalik dan menyarankan. Pergi sekarang itu sama saja dan memberitahu mereka tentang keberadaan kita. Yanto memandangi matahari yang perlahan terbenam. Matanya menjadi lebih tajam, dan dia berbalik untuk melanjutkan. Setelah malam tiba, kita akan bergegas ke sana, kemudian turun dengan jarak 1 kilometer dari pulau, dan sisanya akan kita capai dengan berenang. Karena dia sengaja pindah pulau, maka kita akan kejutkan mereka dengan ini. Kapal Erwin adalah yang pertama tiba di Pulau Weinmar. Erwin langsung mulai mengerahkan pekerjaan pertahanan dan penjelajahan pulau begitu mendarat. Lisa, bawalah 10 ahli bela diri, makanan dan tenda yang secukupnya, dan pergi ke pantai timur untuk berkemah di sana. Cukup hubungi aku cepat mungkin jika terjadi sesuatu. Baik, sepupuku. Jawab Lisa, kemudian membawa 10 ahli bela diri, makanan dan tenda yang secukupnya untuk menjelajah pantai timur sesuai perintah Erwin. Baka, kamu juga bawa 10 ahli bela diri, makanan, dan tenda cukupnya untuk jelajahi pantai barat, dan berkemah di sana. Segera hubungi aku kalau ada menemukan keanehan. Erwin menoleh untuk memerintahkan Baka. Baik, Tuan Muda. Baka juga dengan cepat membawa 10 ahli bela diri untuk berangkat ke sisi barat seperti yang diperintahkan oleh Erwin. Dan untuk yang terakhir, Erwin menoleh untuk berkata kepada Kel dan Callum. Kalian berdua juga bawa 10 ahli bela diri dan lewat jalur tengah untuk pergi ke sisi pulau lain. Bawa barang perlengkapan seperti yang lainnya dan berkemahlah di sana. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami jamin akan menyelesaikan tugas, kata Callum sambil menepuk dadanya sendiri lalu membawa 10 ahli bela diri dan berjalan menuju rute tengah. Pulau terpencil ini yang terpilih untuk sementara. Jadi tidak dapat dipungkiri tentang kurangnya pemahaman akan segala sesuatu mengenai pulau terpencil ini. Tetapi menilai dari informasi yang ada di internet, Pulau Weinmar ini seharusnya tidak terlalu berbahaya. Walaupun bertemu dengan ular berbisa, serangga, dan yang lainnya,
Tetap tidak perlu takut karena ada dokter pendamping di sini. Sedangkan tujuan menempatkan pasukan di sekitar pulau itu untuk mencegah orang-orang dari keluarga Gibson menyelinap masuk. Pada sisi Erwin yang hanya sekitar 20 ahli bela diri yang merupakan anggota tim cadangan sekaligus petugas keamanan kru syuting ini. Erwin, apa yang harus kami lakukan? Tanya Kayla. Kalian jalan-jalan saja dulu. Dan biasakan diri kalian dengan lingkungan di sekitar ini. Asal jangan kejauhan. Kata Erwin pada Kayla. Mendengar itu, Jocelyn, Ameta, dan Nora bersorak kegirangan. Akhirnya, kita bisa bebas bergerak. Jocelyn, sebaiknya kamu tetap berada di sisiku, atau kamu akan dalam bahaya. Erwin menghentikan Jocelyn. Jocelyn adalah target keluarga Gibson, jadi akan lebih aman kalau tetap bersamanya untuk berjaga-jaga. Kenapa? Nora masih tak tahu tentang insiden penculikan konser, jadi ia pun bertanya lagi. Kenapa sepupuku akan dalam bahaya? Apa kami tidak akan begitu juga? Erwin hendak menjelaskan, tetapi Ameta tiba-tiba menariknya. Nora, ayo kita tinggalkan saja mereka. Kita panggang dan makan hasil tangkapan nanti. Kita bikin mereka ngiler. Oke, nanti jangan makan hasil tangkapan kami ya. Nora mendengkus dan mengikuti Ameta ke arah pantai. Sedangkan Jocelyn tetap tinggal dan mengikuti Erwin. Melihat sosok Erwin, Jocelyn tiba-tiba merasa sangat aman dan nyaman. Memiliki seorang pria yang peduli dan melindunginya dari berbagai rintangan ternyata tidak buruk juga. Sambil memikirkan itu, Jocelyn mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Erwin. Erwin, minum dan istirahatlah. Jangan sampai kelelahan, kata Jocelyn dengan khawatir. Terima kasih. Selama kamu baik-baik saja, kelelahan itu tidak masalah. Erwin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Jocelyn yang mendengar itu justru tersentuh lagi dan jantungnya berdebar-debar. Tak lama kemudian, sebuah kapal besar lainnya mendekat. Kapal tersebut berisi sebuah anggota kru syuting Wilderness Live termasuk 5 artis lainnya. Bos, kami tiba. Faira, asisten Erwin, adalah orang pertama yang turun dari kapal dan bergegas menghampiri Erwin dengan penuh semangat. Faira, kamu tetap saja serius seperti ini. Erwin tanpa sadar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia sudah lama tidak melihat asistennya, dan tidak menyangka sifat asistennya masih tidak pernah berubah. Tak lama kemudian, staf lain juga datang untuk menyapa Erwin. Manajer Erwin, akhirnya kita bertemu lagi. Kami sangat merindukanmu. Manajer Erwin, kita makan bersama kalau ada kesempatan. Ada juga beberapa selebriti yang langsung datang untuk menyapa Erwin. Baru-baru ini musim kedua Wilderness Live telah menduduki peringkat pertama, jadi sikap mereka jelas menjadi lebih sopan dan hormat kepada Erwin. Jika sampai menyinggung produser program ini, maka waktu layar mereka akan sangat berkurang atau bahkan dipotong secara langsung. Jadi Erwin sekarang ini menjadi objek sanjungan mereka demi mendapatkan waktu layar yang lebih lama. Setelah semua staf berada di tempat, tanpa instruksi Erwin, mereka sudah mulai mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan mengeluarkan bahan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memasak makan malam. Mau itu barbecue atau sup, para staf di kru ini sangat berpengalaman dalam hal tersebut. Lagi pula, sudah lebih dari 1 waktu yang mereka habiskan untuk syuting musim pertama Wilderness Live. Jadi mereka kurang lebih sudah memiliki keterampilan untuk bertahan hidup di alam liar. Setelah langit mulai gelap, sebuah kapal berhenti 1 kilometer jauhnya dari Pulau Windmere. Yanto berdiri di geladak dengan wajah serius sambil memegang teropong untuk memantau Erwin yang berkemah di pantai. Pasukan utama mereka berkemah di sisi selatan Pulau Windmere. Ada juga api unggun di sisi timur, barat, dan utara. Dengan kata lain, setiap sisi pulau sudah mereka tempati. Pertahanan yang dibuat Erwin ini cukup sempurna juga ternyata. Dari cahaya api unggun yang dilihat melalui teropong, Yanto dapat menyimpulkan bahwa setiap sisi pulau tersebut telah ditempati. Namun jumlah api unggun di selatan adalah yang terbesar dan paling kuat. Jadi titik pusatnya seharusnya berada di selatan. Yang berarti Jocelyn pasti ada di selatan. Haruskah kita pergi ke sana sekarang? Kata Victor dengan lantang. Awalnya aku berencana untuk berenang ke sana dengan memanfaatkan langit gelap. Tetapi melihat dari pertahanan yang ada sekarang, mungkin lebih baik untuk mendarat di pulau setelah beberapa hari kemudian. Ketika kewaspadaan mereka menurun, kita akan menyelidap masuk, dan kemungkinan berhasilnya akan lebih besar. Dalam menghadapi pertahanan yang begitu ketat, Yanto tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula dia hanya memiliki 20 bawahan,
dan dia akan mati kalau misi kali ini gagal. Bagaimanapun, tim syuting akan tinggal di pulau terpencil ini selama setengah bulan, dan akan selalu ada saatnya mereka menurunkan kewaspadaan dan memperlihatkan celah. Jika keadaan masih kurang mumpuni, orang dalam yang ada di dalam kru syuting dapat melakukan sesuatu, seperti menaburkan obat ke dalam makanan untuk membuat semua orang pingsan. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi ke pulau dan menangkap Jocelyn. Bersambung.